Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Sekarang mari kita lanjutkan video kita sebelumnya di spoiler kelanjutan Isekai Smartphone Totomoni. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu. Seperti biasa, gua ambil referensi untuk video ini tuh dari WN Arc 21 chapter 172 dan 173. Dan kalau mau baca di LN-nya itu ada di volume ke-7. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Setelah debat kemarin tentang masalah Pam, saya pun langsung memulangkan Pam ke kampung halamannya menggunakan gate, agar Pam itu bisa menjelaskan kejadian-kejadian kemarin itu kepada sukunya. Lalu kita akan langsung time skip 1 bulan ke depan, atau hari dimana upacara pemangkasan itu dimulai. Toya bersama dengan tunangan-tunangannya, Pam, dan 50 wanita dari suku Rauri sekarang sudah sampai di pohon besar atau tempat upacara pemangkasan akan dimulai. Di sana Toya dibuat sangat takjub dengan besarnya ukuran pohon besar yang selama ini Pam sebut itu. Ukuran batang pohon itu tuh kira-kira ada puluhan meter, dengan dedaunan dan rantingnya yang tumbuh lebat di mana-mana. Tapi walaupun batangnya itu besar, tinggi dari pohon itu tidak sebanding dengan besarnya batang itu. Kalau diilustrasikan itu kayak payung yang gagangnya itu dipotong jadi 2, dipatahin setengah gitu, jadi pendek. Lalu di bawahnya itu terdapat beberapa tunggul pohon atau pohon yang sudah ditebang itu, yang berukuran paling kecil sekitar 20 meter. Pam mengatakan kalau di tunggul itulah nanti mereka akan duel one by one, atau bisa dibilang tuh arenanya ntar. Mereka akan duel selama 3 hari penuh dengan babak penyisian di hari pertamanya, atau di hari ini. Di babak penyisian ini, suku yang berhasil menang 3 kali akan langsung lolos ke babak selanjutnya. Jadi mereka nanti akan diadu one by one dengan suku-suku lain yang berbeda-beda. Suku yang berhasil menang sebanyak 3 kali akan secara otomatis lanjut ke babak selanjutnya. Walaupun kelima peserta dari suku itu yang menang itu belum semuanya bertarung, atau sisa 2 yang belum duel. Selama suku itu sudah mendapatkan 3 kemenangan, maka suku itu tuh sudah dinyatakan lolos. Oh ya, untuk masalah komunikasi, karena orang-orang suku pohon besar ini pada pakai bahasa mereka sendiri, bahasa suku pohon besar. Jadi Toya mempelajari sihir baru agar dia dan para tunangannya itu dapat berkomunikasi dengan mereka-mereka itu, termasuk suku Rauri sendiri. Sihir itu bernama Translate. Sihir yang membuat Toya dapat memahami, mengerti apa yang dikatakan lawan bicaranya. Begitu juga dengan sebaliknya. Ya singkatnya, Toya dan orang-orang suku pohon besar itu bisa ngerti apa yang mereka bicarakan, walaupun mereka berdua ini lagi ngomong pakai bahasa mereka masing-masing. Sudah banyak suku-suku yang telah hadir dan berkumpul di bawah pohon besar. Jumlah suku yang tinggal di pohon besar itu terdapat 240 suku, termasuk suku Rauri. Dan di antara suku-suku itu terdapat suku Jaya yang sudah sejak dulu menjadi wasit para suku, wasit untuk upacara pemangkasan ini. Seperti julukannya, suku Jaya ini yang nantinya akan memegang kendali penuh sebagai wasit dalam upacara pemangkasan. Mereka sudah ditugaskan sebagai wasit upacara pemangkasan sejak dahulu oleh roh akar pohon suci atau roh yang ada di pohon besar. Mereka juga satu-satunya suku yang diperbolehkan tinggal di bawah pohon besar. Tapi sebagai gantinya semua itu, suku Jaya ini tidak diperbolehkan untuk ikut upacara pemangkasan. Sudah banyak suku-suku yang pada berdatangan. Suku-suku yang tinggal di pohon besar ini sangatlah beragam. Ada yang badannya besar, ada juga yang kecil, ada yang pakai aksesoris aneh dari kepala gitu, ada juga yang pakai baju serba hijau, dan masih banyak lagi. Tapi yang membuat saya kerepotan itu adalah cara berpakaian wanitanya, yang nggak jauh beda sama suku Rauri, sangat terbuka sekali. Gara-gara ini Toya itu nggak bisa lirik kesana kesini, mau lirik bentar, udah langsung dipergokin sama tunangan-tunangannya. Untuk masalah pakaian Toya dan tunangannya, para tunangan Toya itu saat ini memakai pakaian khas milik suku Rauri persis gitu, yang ada di contoh lah. Sedangkan Toya karena selama sebulan ini dia itu masih ngotot nggak mau nge-hoodie. Toya itu nyoba gitu ngeyakinin para tunangannya supaya dia itu nggak nge-hoodie, dan akhirnya usaha Toya pun berhasil, dan Toya pun sekarang nggak jadi nge-hoodie. Tapi Toya balik lagi ke rencana awal, yaitu pakai sihir miritsnya untuk mengubah penampilannya menjadi wanita. Dan untuk pencegahan kekurangan dari sihir mirits ini, seperti yang dikatakan Lindsay kemarin, Toya memakai kaos dalam lengan pendek dan celana pendek asli, bukan hasil dari ilusi mirits, tapi kaos dan celana pendek asli, supaya jika ada orang yang mau menyentuh Toya, tubuh ilusinya Toya, mereka akan terlebih dahulu menyentuh kaos atau celana pendek Toya. Dengan begitu sihir miritsnya tidak akan digagalkan, karena ya yang disentuh mereka kan
baju asli, bukan tubuh ilusinya Toya. Kemudian Elsie bertanya kepada Pam, kenapa mereka harus bertarung di tunggul-tunggul pohon atau di arena itulah. Pam menjelaskan bahwa di setiap tunggul pohon sudah terdapat semacam berkah pelindung dari roh pohon besar yang membuat para pesertanya terhindar dari kematian saat bertarung. Jadi kalau gua ambil contoh dari game, ini karakter kalian contohnya lagi sekarat, sekali sentuh aja mati gitu. Nah, sebelum musuh mau nyerang kalian pas lagi keadaan seperti itu, serangan musuh ini akan auto digagalkan dan musuh langsung terkena efek debuff stun yang memaksa musuh untuk menghentikan serangannya. Jadi bisa bilang nyawa peserta bisa terjamin. Tapi ya nyawanya doang, luka dan sebagainya itu enggak. Dan untuk aturan pertandingan, setiap peserta itu dilarang untuk memakai sihir apapun, terutama sihir api. Selain itu, peserta juga dibebaskan untuk melakukan apa saja. Bahkan kalau peserta berbuat curang itu diperbolehkan, selama tidak menghina harga diri suku lawan. Dan jika ada yang melanggar, maka akan langsung didiskualifikasi, dan suku yang melanggar itu akan terus diawasi dengan sangat ketat oleh wasit. Lalu tidak lama kemudian suara bel pun berbunyi, yang menandakan kalau babak penyisian akan segera dimulai. Karena hal itu, Elsie, Lu, Hilda, Yae, dan Pam pun berpisah dengan kelompok Toya ke tempat mereka masing-masing, ke arena mereka masing-masing. Sebelum berpisah, Toya itu memberikan semangat kepada mereka. Lalu Toya, Yumina, Tinsei, Su, dan 50 wanita suku Raori pergi ke tempat duduk untuk para penonton di sebuah rumah pohon yang berjejer di atas ranting pepohonan besar. Oh ya, untuk teman-teman Pam yang 50 ini, mereka itu semua udah tahu ya kalau Toya itu cowok yang nyamar jadi cewek. Jadi selain Pam dan tentunya tunangan Toya, para cewek-cewek suku Pam semuanya itu tahulah tentang identitas asli Toya. Oke, kita balik lagi ke cerita. Di saat Toya melihat ke arah ranting pohon yang ada di atasnya, Toya itu langsung buat terkejut karena ranting-ranting yang ada di atasnya itu bergerak sendiri, mengendalikan sinar matahari yang masuk melalui celah-celah dedaunan ke arah para peserta yang akan bertanding. Seperti lampu sorot gitulah modelnya, tapi lebih alami yang ini. Tidak ada upacara pembukaan atau sebagainya. Para peserta langsung diarahkan ke tunggul-tunggul pohon, ke arena mereka masing-masing untuk one by one. Di ronde pertama, kali ini yang duel pertama kali adalah Lu sebagai perwakilan suku Raori. Melawan orang yang sangat tinggi, memakai tombak. Orang itu sangatlah tinggi, bahkan tingginya itu kira-kira 40 cm lebih tinggi ketimbang Lu. Toya langsung menampilkan layar proyeksi di udara menggunakan miris dan long setsnya. Para suku Raori yang melihat itu pun sontak langsung ricuh berteriak mendukung Lu dari bangku penonton mereka masing-masing. Lalu pertandingan Lu pun dimulai. Tepat setelah wasit memberikan aba-aba untuk memulai pertandingan, Lu langsung berlari dengan sangat cepat ke hadapan lawannya sambil mengincar dada lawannya itu. Pria tinggi itu pun langsung memutar tombaknya untuk menepis serangan Lu. Tapi sayangnya inisiatifnya itu dengan mudah digagalkan oleh Lu menggunakan pedangnya. Kemudian Lu pun langsung mendaratkan pukulannya dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kirinya ke dada lawannya itu hingga membuat suara yang sangat keras. Dan lawannya langsung pingsan seketika, hanya dengan satu kali pukulan saja. Dengan begitu, Lu pun langsung memenangkan ronde pertama ini dengan sangat mudah. Semua orang dari suku Raori pun langsung bersorak dengan sangat meriah atas kemenangan Lu ini. Pertandingan yang sangat cepat, bahkan gak ada 1 menit, Lu itu bisa memenangkan ronde pertama. Setelah itu di ronde kedua, 3 juga berhasil dimenangkan dengan sangat mudah oleh Yae dan Elsie. Dan membuat suku Raori maju ke babak berikutnya. Di sore hari, karena babak penyisian pada hari ini sudah berakhir, sekarang semua orang termasuk Toya dan lain-lainnya itu pada istirahat di dekat sungai yang jaraknya agak jauh dari pohon besar bersama suku-suku lainnya. Suku yang kalah pun juga ikut beristirahat di sana karena mereka ini kayak nanggung aja kalau langsung pulang gitu. Jadi mereka berniat untuk tinggal di situ sampai lihat siapa penangnya. Dan untuk Toya dan tunangan sebenarnya itu bisa aja mereka itu pulang ke istana mereka. Tapi karena nggak enak ninggalin suku Raori sendirian di sana, jadi Toya dan tunangan memutuskan untuk tinggal atau nginep di sana juga. Apalagi suku Raorinya juga sudah nyariin Toya dan tunangan itu makanan atau hewan buruan gitu. Jadi makin gak enak aja Toya dan lain-lainnya itu ninggalin mereka. Lagi para suku Raori berburu, Toya dan tunangan itu menyiapkan alat panggang, bumbu, beberapa daging, dan beberapa sayuran untuk makanan nanti. Kemudian setelah suku Raori telah balik sambil membawa hasil buruan mereka, barulah Toya memulai memanggang semua bahan makanan itu dengan alat yang dia siapkan tadi.
dan menyantapnya bersama-sama dengan gembira. Tapi tak lama kemudian, Toya mendengar sebuah keributan dari arah belakangnya. Karena merasa sangat terganggu dan keributan itu, Toya pun nengok ke belakang untuk mengecek. Dan ternyata di belakang Toya itu sedang ada perkelahian antara suku. Ini adalah kejadian yang sudah sering terjadi saat upacara pemangkasan. Karena hanya pada hari ini aja semua suku itu berkumpul jadi satu. Jadi ya kalian tahu aja lah, perbedaan pendapat, saling ejek dan sebagainya gitulah yang memunculkan perkelahian ini. Tapi karena suku yang berhasil menang atau lanjut ke babak selanjutnya, itu tidak diperbolehkan kelahi di luar kompetisi. Maka dari suku-suku yang berhasil itu mencoba untuk menahan diri pas istirahat ini, agar tidak kena pelanggaran. Termasuk suku Rauri, bahkan Pam itu sampai ngacangin mereka yang duel di belakang Toya itu, saking nahan dirinya. Tapi ketenangan Toya dan yang lainnya itu dengan seketika rusak oleh beberapa pria berotot yang entah dari mana, dari kejauhan itu datang ke tempat istirahat mereka sambil ngejek-ngejek suku Rauri. Dan Toya pun akhirnya tahu setelah Pam memberitahukan kalau pria-pria itu ternyata adalah orang-orang dari suku Balum. Di sini orang-orang suku Balum ini ngejek-ngejek terus seenak mereka, memancing kemarahan Pam dan yang lain. Bahkan mereka sampai menyangkutkan masalah serangan monster kristal di tempat tinggal suku Rauri waktu itu. Mereka mengejek ya kayak mereka itu bisa ngalahin monster kristal dengan sangat mudah gitu, bahkan tanpa ada luka sedikit pun. Dan lebih parahnya lagi, mereka juga ngejek pejuang-pejuang suku Rauri yang telah gugur melawan monster kristal waktu itu juga. Karena prajuritnya dihina, apalagi yang sudah gugur, Pam pun akhirnya marah. Suku Rauri lainnya pun juga sampai bersiap-siap ke posisi tempur mereka. Kemudian keduanya pun saling menghina gitu, saling balik-balikan ngejek itulah. Dan Pam di sini ngejek mereka kalau mereka itu nggak ada apa-apanya dibanding monster kristal. Bahkan mereka nggak bakal bisa ngalahin monster kristal. Suku Balum pun tidak terima dengan ejekan itu. Mereka nggak percaya dengan omongan Pam. Karena jika suku Rauri berhasil mengalahkan monster kristal, maka mereka juga pasti bisa mengalahkannya. Itu pikir mereka. Untuk catatan, di sini informasi tentang Toya yang mengalahkan monster kristal di suku Rauri waktu itu belum diberitahu ke suku-suku lain. Jadi suku-suku lain itu taunya kalau yang ngalahin monster kristal ya suku Rauri. Makanya suku Balum ini besar kepala, karena ya kekuatan mereka ini bisa dibilang seimbang itulah. Makanya mereka nggak percaya dengan omongan Pam kalau mereka itu juga nggak bakal bisa ngalahin monster kristal. Kemudian Pam pun menjelaskan ke orang-orang dari suku Balum kalau orang yang berhasil mengalahkan monster kristal bukanlah mereka, melainkan Toya, dalam kutip cewek, seorang diri. Sambil menunjuk ke arah Toya gitu, Pam. Mendengar itu, salah satu pria dari suku Balum yang dari tadi ngejek atau jadi pimpinan di sini mulai menatap Toya dengan sangat hati-hati. Tinggi itu orang sekitar 190 cm. Dia terus menatap Toya yang versi cewek dengan sangat hati-hati. Lalu tak lama kemudian dia pun tersenyum dengan penuh hawa nafsu. Sontak dilihat seperti itu oleh pria berotot, Toya pun langsung merasa jijik. Ya kalian bayangin aja kalau kalian di posisi Toya. Kalian kondisinya ini cowok normal gitu, nggak ada cacat mental sedikit pun. Tiba-tiba ditatap penuh nafsu sama cowok berotot, siapa yang nggak jijik gitu. Bayangin aja udah nggak enak kayaknya Ci. Lalu pria itu pun bilang ke Toya kalau dia itu suka sama Toya. Waduh, tambah jijik. Dengan spontan tentunya Toya langsung jawab jijik. Gak terimalah nih suku Balum karena dibilang jijik sama Toya. Pria suku Balum ini pun langsung mencoba menarik tangan Toya. Tapi secara refleks karena jijik gak mau disentuh sama orang berotot. Sebelum dia berhasil memegang tangan Toya, Toya terlebih dahulu menendang perut pria itu sampai terpantal beberapa meter ke belakang. Dua temannya pun marah melihat temannya itu ditendang gitu sama Toya. Mereka berlari mencoba menangkap Toya bersamaan berdua gitu. Tapi sama seperti tadi, Toya dengan mudahnya menendang mereka juga sampai terpental jauh ke belakang juga. Kemudian secara bergerombol, sisa dari suku Balum pun juga mencoba menangkap Toya. Melihat dirinya dalam bahaya dalam artian lain, Toya langsung mengaktifkan shield-shieldnya yang tak terlihat. Dan membuat semua pria-pria berotot itu terjatuh ke tanah karena menabrak shield tak terlihat Toya dengan sangat keras. Pam pun tertawa sambil menghina mereka karena nggak bisa ngalahin Toya yang sendirian. Dan menyuruh mereka itu balik lagi ke tempat mereka. Dengan perasaan malu dan marah karena dilecehkan oleh perempuan, para suku Balum ini pun pergi meninggalkan Toya dan yang lain-lain. Lalu Elsa bertanya ke Pam, apakah mereka tadi itu suku Balum yang Pam maksud? Kenapa kok nggak sehebat seperti yang dia bayangkan? Pam pun jawab kalau mereka tadi itu tidak ada satupun yang ikut kompetisi. Bisa dibilang mereka ini cuma pendukung suku Balum
yang masih bocah naif umur 15 tahunan ke bawah. Sontak Toya pun kaget. Orang dengan tinggi 190 cm dan badan yang penuh otot ternyata masih bocah. Lalu singkat cerita, setelah Toya dan yang lainnya selesai makan makanan mereka semua, mereka pun langsung tidur. Dan ada beberapa yang ngawas, ganti-gantian gitulah. Ada beberapa yang tidur, ada beberapa yang ngawas, terus setelah beberapa jam gantian. Kecuali para peserta seperti Yae, Ilse, Lu, Hilda, dan Pam. Sebab kondisi mereka saat ini ya sedang tidur di alam liar atau hutan. Jadi untuk antisipasi aja dari serangan binatang buas dan suku lainnya yang barbar. Lalu tak lama setelah semuanya itu tertidur, pasifnya Toya jaga. Toya tiba-tiba merasakan hawa kehadiran yang aneh di sekitarnya. Toya pun berdiri dan langsung mencari asal dari hawa kehadiran itu ke dalam hutan yang sangat gelap. Suku Rauri lainnya yang sesif sama Toya pun mengira kalau Toya cuma buang air kecil aja. Jadi mereka membiarkan Toya berjalan sendiri. Semakin dalam Toya masuk ke hutan, makinlah kuat hawa kehadiran makhluk ini. Toya sangat yakin ini adalah hawa yang sama persis seperti hawa milik roh kegelapan yang Toya lawan waktu itu di Ramisu. Tapi yang sekarang ini jauh lebih gelap dan sedikit tercampur dengan hawa dewa. Lalu Toya pun akhirnya sampai di tempat hawa roh kegelapan itu berada. Tempat itu ada di lapangan terbuka yang terletak jauh di dalam hutan. Toya berhenti di sana dan memanggil roh itu keluar. Kemudian di tengah-tengah cahaya bulan muncullah cahaya hijau yang sangat terang. Secara perlahan cahaya hijau itu berubah bentuk menjadi sesosok gadis muda dengan rambut hijau zamrud. Seluruh tubuhnya dan baju one piece yang dia kenakan memancarkan fosfor berwarna hijau juga. Dan dia memiliki warna mata seperti batu giok yang juga bersinar. Gadis roh itu menanyakan identitas Toya. Tapi sebelum Toya menjawab pertanyaan gadis roh itu, Toya ingin memastikan terlebih dahulu tebakannya apakah gadis ini benar-benar roh atau tidak. Dan tebakan Toya pun benar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai roh dari pohon suci dan inkarnasi dari dewa pohon itu sendiri. Kemudian Toya pun mulai menjelaskan ke roh itu bagaimana Toya menemukannya dan bagaimana Toya itu berhasil mengalahkan roh kegelapan lainnya yang ada di Ramisu. Singkatnya, setelah mendengar cerita Toya, roh pohon ini pun kaget dan bertanya-tanya. Tapi di sini daripada bilang bunuh, roh pohon ini bilang kalau Toya itu telah membebaskannya. Apakah kau membebaskannya? Siapa kau? Dan kekuatan yang terpancar dari tubuhmu itu apa? Itulah dia nanya. Kekuatan yang dimaksud ini adalah kekuatan Dewa Toya yang bocor akibat Toya ini lagi pakai sihir Mirits dan shieldnya. Alasan roh pohon ini bilang kalau Toya telah membebaskan roh kegelapan di Ramisu sebab semua roh itu hidup abadi. Jadi kayak problem karakter yang gak bisa mati gitulah. Kan ada tuh kadang-kadang karakter yang punya hidup abadi, tapi sebenarnya karakter ini gak mau hidup abadi. Lalu pas ada orang yang berhasil membunuh tuh karakter atau MC-nya gitu, dia biasanya bilang kan gini ke karakter atau ke MC-nya itu yang berhasil bunuh dia, kalau dia itu telah dibebaskan olehnya dari siksaan hidup abadi. Ya mungkin gitulah problemnya nih. Di sini barulah Toya memperkenalkan dirinya. Toya membatalkan sihir Miritsnya dan mulai memperkenalkan dirinya sebagai raja dari negara Brumhil dan menjelaskan ke roh pohon itu kalau dirinya ini masih seorang manusia. Roh pohon itu pun bingung apa maksudnya masih seorang manusia, karena malas jelasin dirinya yang sebenarnya, atau lebih tepatnya takut si roh itu nggak percaya. Toya pun memutuskan untuk memanggil kakaknya Karen ke hutan tempat Toya dan roh pohon ini sedang berbicara untuk menjelaskan tentang dirinya ke roh pohon. Ya model-modelnya kayak waktu scene-nya di Ramisu itulah, pas mau ngeyakinin Ratu Paus Ramisu. Toya membuka gate-nya tepat di bawah kasur Karen dan langsung menjatuhkannya tepat di hadapan Toya dan roh pohon. Karen yang lagi anak-anaknya tidur, dia pun langsung terbangun karena tiba-tiba dijatuhkan oleh Toya. Lalu Toya langsung memohon ke Karen agar Karen tuh mau mengeluarkan Divinity Release-nya. Divine Release ini tuh kayak cahaya kedewaan punya dewa dunia itu. Ya bisa bilang scene-nya itu sama lah. Walaupun tak sebanding seperti punya dewa dunia, tapi berkat Divine Release milik Karen, roh pohon ini pun langsung bersujud di hadapan Karen dan Toya. Oke, pertama-tama gue mau minta maaf ya karena sudah absen seminggu. Jujur masalahnya cuma sepele sih. Gue cuman kegarem untuk gacha Heracles of Flame, karakter baru di game Honkai Impact itu. Jadi setelah lihat tuh Bender, gue tuh kegarem dan ngepush gitu nguli diamond supaya bisa gacha tuh karakter.
Tapi mungkin karena karma nggak buat konten, hasilnya hampas. Padahal udah 5 kali gacha yang 10 kali itu. Jadi untuk nebus kesalahan gua udah buat 2 video. Yang ini dan yang satunya lagi gua up besok aja. Gua sorry banget, bahkan saking fokusnya gua nguli, gua juga sampai lupa untuk ngerespon komen kalian. Gua usahain lah ke depannya kalau misalnya kegarem, gua tetap buat konten dah. Oke, gitu aja lah permintaan maaf saya. Jika ada salah kata atau informasi, bisa komen aja di kolom komentar. Gua pamit dulu, see you next video, and... Bye bye, 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 bye bye.